Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati para sumber dari Dirjen Pol Kemendagri yang sudah hadir, Bapak Tri Wahyu Prasetyo. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama Kesbang Pol DKI Jakarta. Yang kedua, tidak lain dan tidak bukan sahabat saya, rekan partner saya dalam bekerja, Pak Sofiuddin, Ketua Subkelompok Kewaspadaan Dini, dan juga didukung oleh Ketua FKDM Provinsi, Pak Toba, yang nanti mungkin membawa acara ini sebagai moderator ya, dan juga rekan-rekan sekalian, Ketua FKDM Kota, Kabupaten, serta jajaran. Alhamdulillah. Pertama-tama saya memohon maaf karena ini mewakili pimpinan. Kebetulan Bapak Ibu perlu kami informasikan, Pak PLT Kepala Badan Kesbang Pol hari ini dari kemarin sampai esok itu punya agenda menghadiri pemanggilan Komisi A dalam rangka Perda LPJ 2023. Dan juga bertepatan pada hari ini ada aksi besar di depan Balai Kota yang tidak bisa diwakilkan, harus diterima dalam forum audiensi. Mungkin dengan reason tadi yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan ini ya, informasi yang terang kenapa pimpinan kami tidak dapat hadir pada hari ini. Izinkan Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan sambutan dari Pak PLT Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati para narasumber, para peserta dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya hari ini dapat hadir pada acara pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan, perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan rincian aktivitas pelaksanaan forum kewaspadaan dini masyarakat atau FKDM. Yang hari ini pesertanya terdiri atas pengurus dan anggota FKDM dari tingkat provinsi, kota administrasi, dan kabupaten administrasi Pulau Seribu. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi saudara sebagai peserta, dengan harapan acara ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan menghasilkan manfaat yang baik bagi kinerja FKDM ke depan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan informasi terkait perekrutan anggota FKDM periode baru, di mana keanggotaan FKDM yang lama akan berakhir tahun 2024. Mungkin dicatat di sini untuk periode FKDM kota dan provinsi ya Pak. Yang pelaksanaannya akan dilakukan dalam waktu dekat. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman serta membangun kesadaran masyarakat DKI Jakarta untuk bersama-sama menciptakan lingkungan kondusif melalui upaya pencegahan secara dini atau early anticipation terhadap hal-hal yang dapat mengganggu terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Diharapkan peran serta saudara untuk mencermati dan mengetahui permasalahan yang timbul pada lingkungan sekitar dapat menimbulkan ancaman dan gangguan dan hambatan bagi stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sedang tujuannya untuk memberikan masukan kepada pemangku kebijakan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan guna mendapat solusi yang terbaik dalam setiap penyelesaian permasalahan. Hadirin yang saya hormati, saya berharap seluruh peserta kegiatan memahami deteksi dini terhadap potensi konflik yang ada di lingkungan masyarakat DKI Jakarta, khususnya mendeteksi terhadap potensi ATHG, ancaman, tantangan,
hambatan dan gangguan. Yang mengingat saat ini sudah masuk ke dalam tahun politik. Mudah-mudahan dengan keikutsertaan saudara-saudara dalam kegiatan ini nantinya saudara-saudara sekalian akan lebih paham dan cermat untuk mengetahui potensi ATHG dan kerawanan sosial, sehingga kita dapat mencegahnya secara timur. Selain itu, saya juga berharap kepada saudara-saudara sekiranya dapat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, karena saya yakin informasi dan ilmu yang disampaikan oleh para narasumber akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, demikian kurang lebih sambutan dari PLT Kepala Badan Kesbang Pol DKI Jakarta. Sebelum saya buka secara resmi, saya ingin bertanya nih sebenarnya buat Bapak dan Ibu sekalian. Ini di bulan ke depan, kira-kira yang perlu menjadi antisipasi bagi rekan-rekan FKD ada kegiatan apa, Pak? Pilkada. Pilkada. Itu November ya, Pak ya? Ya, Bu. Selain itu ada lagi nggak kegiatan yang perlu juga kita antisipasi? Pelantikan presiden. Pelantikan presiden masih di sekelumit politik ya? Kegiatan sosial kemasyarakatan? Baru 17 Agustus. Agustus, September. Ada yang lain? September, 1 Oktober Saktian Pancasila. Ada yang tahu? Di Jakarta loh Pak, itu agendanya internasional, tapi dilaksanakan di Jakarta. Apa itu? Dalam waktu dekat. Saya kasih sebut clue-nya itu bulan Agustus. September. September. Silakan. Piala Dunia ya. Berapa? Oke, baik. Iya, Sri Paus ya. Baik. Sri Paus. Paulus. Iya. Bapak Ibu, kenapa saya bertanya Dia demikian? mau datang ke Iya, Jakarta. Karena sejatinya forum kewaspadaan di masyarakat ini juga punya early warning ya, peringatan dini seperti itu. Jadi kita memang harus peka dengan kondisi sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan politik yang akan berlangsung di Jakarta dalam periode-periode ke depan. Betul seperti yang Bapak yang di belakang tadi sampaikan, September 3 sampai 6 September sesuai rilis berita yang disampaikan oleh Kemenlu RI dan juga Duta Besar Tahta Suci Vatikan Jakarta, memang kita akan kehadiran satu tokoh, saya pikir tokoh internasional, Sri Paus Fransiskus berkunjung ke Jakarta, tepatnya di GBK. Di sini kami perlu informasikan Pak, kegiatan ini masif, kurang lebih mungkin hampir sekitar 70.000 orang ya nanti di GBK. Kita bayangkan perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta melintas ke Tangerang ke Jakarta, baru nanti juga dia akan kembali lagi ke tujuannya Papua Nugini ya, seperti itu. Aktivitas-aktivitas itu walaupun mungkin ini sudah menjadi skala kegiatan nasional, tapi karena bertempatan di Jakarta harus menjadi atensi kita Pak. Kita tidak ingin kegiatan umat Katolik internasional di Indonesia itu terganggu. Karena itu FKDN sebagai garda terdepan yang dimiliki oleh Pemda yang memiliki sensitivitas segala potensi yang bisa menimbulkan konflik dan mengganggu ketertiban acara, ini bisa menjadi atensi buat rekan-rekan sekalian. Itu tentu kalau agenda sosial politik kita sudah paham. Nanti di November kita juga ada pilkada, ajang demokrasi daerah. Kita juga songsong dengan gegap gempita, dan juga masa tugas Bapak Ibu yang di tingkat provinsi kota ini berakhir Desember ya. Betul ya Pak? Ya. Masih bisa diperpanjang nggak Pak Zofi? Kalau nggak salah dulu itu diperpanjang karena menjelang pemilu kada juga ya. Ini biasanya yang jago ini Bang Hafiz ini. Iya, tapi regulasinya sudah ada Bapak Ibu. Saya pikir pergantian kepengurusan, kepemimpinan itu hal yang natural dalam sebuah organisasi.
Jadi kalau nanti ke depan mungkin rekan-rekan yang mau naik kelas nih, misalkan dari unsur kecamatan, kelurahan, boleh nanti mengikuti seleksi secara jurdil. Begitu pula dengan rekan-rekan yang memang kayaknya masih cocok untuk memantau DKI Jakarta ke depannya, juga masih tetap bisa bertarung secara jujur dan adil nantinya. Tapi yang jelas Pak, Bu, kami berterima kasih, Kesbangpol berterima kasih kepada FKDN karena berkat kolaborasi yang kita bangun 5 tahun terakhir ini, alhamdulillah Jakarta ini kondusif Pak. Bapak Ibu juga bisa berbangga hati dan berbangga diri, untuk sombong saja ya Bu. Apa yang terjadi di Jakarta ketika Jakarta ini aman, pasti di daerah lain, provinsi lain di Indonesia juga aman. Tapi kalau di Jakarta ini ada kemelut, di daerah lain atau provinsi lain juga ada kemelut. Yakin nggak itu? Karena apa? Karena kita adalah etalase Indonesia. Jakarta ini etalasenya Indonesia. Jadi pengalaman-pengalaman selama ini, kerjasama yang sudah kita jalin selama ini, kami harapkan dari Kesbangpol bisa tetap dipertahankan dan ditingkatkan ke depannya. Mengingat jumlah kegiatan sosial keagamaan, sosial politik juga akan menghadapi kita ke depan. Saya rasa teman-teman juga masih tetap bisa mempertahankan kinerja yang lebih baik ke depan. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, nanti ada materi dari Polda juga ya Pak. Dari Polda nanti mungkin akan mempertajam wawasan Bapak Ibu sekalian terkait teknik pelaporan. Saya pikir itu ilmu teknis yang juga nggak boleh diabaikan, karena laporan informasi yang tidak disampaikan dengan baik ya akan tidak memberikan manfaat bagi kita. Tapi kalau Bapak dan Ibu punya informasi, dilaporkan secara baik dan terdengar sama pimpinan selaku pemangku kebijakan, sehingga keluar kebijakan yang bermanfaat, ya itu akan memberikan hasil yang manfaat juga dan baik juga kepada masyarakat. Saya rasa cukup Pak Sofi sambutan dari Pak LT Kaban. Saya lanjutkan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan di bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di daerah dengan rincian aktivitas, pelaksanaan forum kewaspadaan dini masyarakat tahun 2004 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan keberkahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Freddy Setiawan, SSTP MSI, PLT, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta.